Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, selamat siang saudara-saudaraku seluruh tanah air, para viewersu dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hiduplah Indonesia Raya. Kali ini ya, suhu dari 3 hari ini ya, kami mendapat wangsit ya, atau isyarat dari alam ya, bahwa disuruh beberapa kali Su melihat sebuah konten yang sangat luar biasa dan menarik ya. Yaitu konten dari seorang Su menganggap ini seorang provokator ya. Tapi provokator untuk kemajuan Indonesia ya. Su menyebutnya ini seorang Pancasilais, nasionalis, idealisnya, ilmunya tinggi ya. Yaitu ya, dalam 3 hari ini ya, Su kok ketika membuka YouTube selalu muncul ya. Yaitu seorang bosman ya, yang dalam kontennya bosman, seorang yang bernama Mardigu Wowi Bosman Sontoloyo. Waduh, Su nggak suka ya ada sebutan Sontoloyo, Su potong ya, Bosman Mardigu Wowi ya. Jadi dalam beberapa hari ini ya, Su ketika buka YouTube selalu kok video ini muncul ya, video Bosman ini, video seorang Mardigu ya. Baik ketika dia diwawancari oleh seorang presenter atau seorang yang sangat populer di Indonesia, yaitu Bang Helmi Yahya ya. Itu wawancaranya itu apalagi dilakukan di Bali ya, di Ubud itu. Waduh, benar-benar sebuah ilmu ya, sebuah wawancara yang bernilai sangat tinggi ya. Kemudian tidak kalah juga ya, saya tiba-tiba buka lagi YouTube, itu ada wawancara dengan mantan menteri kita ya, Menteri Perdagangan mungkin, yaitu Bapak Gita Wirjawan ya. Waduh, benar-benar keren itu ya. Benar-benar membuka wawasan kita tentang bagaimana dunia intelijen, bagaimana geopolitik ya, bagaimana sejarah dunia ya, sejarah perekonomian dunia, bagaimana teori globalisasi, teori nasionalisme, kemudian konspirasi internasional. Benar-benar sebuah konten yang sangat menarik ya. Ya kebetulan ya, Suhu juga dari kecil punya hobi baca ya. Sejak SMP ya, sudah bacaannya sudah kompas itu ya. Jadi Suhu sedikit paham dunia politik. Kemudian dengan latar belakang Suhu sebagai seorang lawyer ya, sebagai pengajar ya, Suhu juga punya sedikit kemampuan untuk menganalisa ini. Sejauh mana kehebatan ini, kejeniusan dari seorang Mardigu ini ya, seorang bosman ya. Suhu ingin membahas sedikit ya tentang seorang Mardigu ini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
marilah kita berseru ya, Indonesia bersatu. Jadi Su ingin mengkaitkan ya betapa pentingnya persatuan ya. Kebetulan ya Su seorang spiritualis. Jadi Su juga punya beberapa kejadian-kejadian ya yang mungkin Bung Bosman ini ya, brother Bosman ini ya, ya kebetulan kita sebaya brother. Saya juga kelahiran tahun 64. Jadi saya panggil Anda brother saja. Brother Bosman ini ya, pengetahuan intelijennya Su lihat ya, wah sangat detail ya. Dari sejarah perang salib, peredaran uang, nasi, kemudian perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian ke China, masalah Politburo dia paham, bahkan pertemuan rahasia Politburo dia tahu ketika membahas tragedi Tiananmen ya tahun 89. Wah, memang top ini. Kemudian dia paham bagaimana Amerika itu, bagaimana Trump, bagaimana Clinton, bagaimana Obama dengan teori-teori intelijennya yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Suhu walaupun kelasnya kelas kampung ya, juga punya sebuah rahasia spiritual tentang intelijen yang mungkin nanti bisa menjadi masukan ya, tambahan buat Bung Mardigu ini ya, Bung Bosman ini, brother Bosman ini ya, bagaimana nanti menggabungkan apa yang saya ketahui dengan pengetahuan Anda untuk kemajuan Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi Su akan khusus ya membahas sedikit masalah spiritual ya, karena Su cukup mendalami spiritual. Apalagi ya, Su tadi sempat juga membuka konten ketika Bung Mardigu ini diwawancari oleh seorang Anang Hermansyah. Di sana momen penting secara spiritual. Bagaimana Bung Mardigu, Bung Bosman ini, Bung Wowi ini diingatkan tentang adanya faktor faktor spiritual, faktor kehendak Allah. Jadi di samping diingatkan oleh Mas Anang Hermansyah, saya juga sebagai spiritual kampung ya, ingin menambahkan sedikit pengetahuan bagaimana spiritual dunia juga bergerak. Di samping ada perang ekonomi, perang dagang, perang teknologi, perang apapun itu ya, perang ideologi. Jangan juga lupakan ada perang spiritual. Hiduplah Indonesia Raya. Kebetulan saya juga punya grup spiritual ya. Saya sempat melanglang buana di Jawa, bahkan sampai ke Lombok. Saya punya grup spiritual di Gunung Semeru, Jawa Timur, Lumajang, di Jogja, kemudian di Batang. Saya sekarang punya teman spiritual yang bagus, Solo, kemudian Malang, Blitar, Banyuwangi, dan Lombok. Ceritanya begini ya. Ini pengalaman spiritual yang berhubungan dengan perang spiritual antar negara. Mungkin ya, bagi orang yang tidak mendalami spiritual atau tidak tertarik sama spiritual, mungkin ini menganggap sebuah tahayul atau omong kosong atau hanya ayalan ilusi, tak apa-apa. Tapi bagi Su yang mengalami langsung, merasakan langsung betapa hebatnya bentrokan energi spiritual ya yang masuk ke negara kita,
Suhu sangat yakin bahwa peran spiritual Nusantara, peran cahaya-cahaya leluhur Nusantara itu sangat besar. Terutama ya dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI tetap utuh. Kalau tidak ada spiritual Nusantara, energi wahyu Nusantara, Indonesia sudah terpecah belah. Tahun 2000, spiritual dunia sudah meramalkan Indonesia akan hancur. Bahkan ya, sempat ada ramalan dari capres kita tahun 30 kalau Indonesia bubar. Ya, itu para pekerjaan spiritual dunia yang tidak ingin Indonesia itu jaya, yang tidak ingin Indonesia itu hebat, yang tidak ingin Indonesia itu menjadi mercusuar dunia. Baik, saya mau ceritakan sebuah peristiwa menarik ya. Jadi tahun 2016 ya kebetulan saya dengan grup virtual saya lagi ada di suatu tempat. Kemudian tanpa diduga, kawan rahasia saya, kawan gaib saya memberikan informasi ada 4 orang spiritual Yahudi datang ke Bali.